Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita dalam pelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait busur, juring, dan tembereng. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu serta ilmu kita bisa berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama menentukan nilai panjang busur, luas dan keliling juring, serta luas dan keliling tembereng. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan busur, juring, tembereng pada lingkaran. Sebelumnya mari kita review dulu terkait materi sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama di sini ada titik pusat. Titik pusat adalah yang sini ya, titik O. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu jarak dari titik pusat ke lingkaran. Jadi contohnya di sini adalah OE, OA, OB, dan OD. Selanjutnya ada diameter. Diameter ini adalah tali busur juga, tapi dia tali busur terpanjang. Jadi contohnya diameter seperti BE. Seperti yang kalian tahu, diameter itu 2 kalinya jari-jari. Di sini juga ada diameter AD. Jadi apakah diameter itu tali busur? Ya, diameter adalah tali busur terpanjang pada lingkaran. Kemudian ada busur. Busur itu yang melengkung. Kita bacanya berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya seperti ini. Contohnya busur AB, kemudian busur BC, busur CE, contohnya seperti itu. Kemudian ada apotema. Apotema itu adalah ruas garis yang tegak lurus dengan tali busur. Contohnya di sini ada OF, ada tali busur AE, kemudian dari titik pusat ke tali busur itu adalah apotema OF. Dia tegak lurus ciri-cirinya ya. Kemudian ada juring. Masih ingat juring kemarin seperti potongan pizza. Contohnya di sini apa? Juring AOB. Jadi potongan pizza AOB ini adalah juring daerah di sini. Kemudian ada tembereng. Tembereng itu batasnya apa kemarin? Busur dan tali busur. Contohnya di sini ada daerah ini. Ada busur EA dengan tali busur EA juga. Nah, ini namanya daerah tembereng. Kemudian ada sudut pusat. Masih ingat sudut pusat letaknya pada pusat lingkaran. Ya, di sini-sini aja. Kalau sudut keliling pada lingkarannya. Sudut pusat contohnya apa? EOA, berarti sudut yang ini. Kemudian sudut apa lagi? BOD, berarti yang ini. Terakhir, sudut keliling yakni yang ada pada lingkaran. Contohnya misalkan apa? Misalnya ini, CAD. Nah, di sini adalah sudut kelilingnya lingkaran. Selanjutnya, tentang keliling dan luasnya lingkaran. Kalau pakai R, kita punya kelilingnya adalah 2πr. Kalau pakai diameter, kelilingnya adalah πd. Ingat bahwa diameter itu 2 kali jari-jari atau 2 kali R. Sedangkan untuk luasnya kalau pakai R namanya πr kuadrat, kalau pakai diameter 1/4 D, 1/4 πd kuadrat. Oke, sekarang terkait penggunaan pi ya. Pi itu biasanya kalian bisa pakai 3,14, bisa pakai 22/7. Kapan itu? Lebih mudahnya biasanya kalau dia jari-jarinya itu bisa habis dibagi 7, biasanya kita memilih untuk memakai 22/7. Tapi kalau tidak habis dibagi 7, maka kita memilih untuk menggunakan 3,14 seperti itu. Nah, tapi ada kalanya misal seperti ini, R-nya katakanlah di sini
3,5. Nah, kira-kira nanti kita pakai pi yang apa? Nah, meskipun di sini belakangnya 5 atau 0, tapi kalau dia kelipatan 7, kita akan lebih mudah kalau menggunakan 22/7. Jadi misalkan seperti 3,5 ini, disarankan pi-nya yang digunakan sebaiknya 22/7. Jadi diutamakan kalau habis dibagi 7, pakai ini dulu, baru selebihnya pakai yang 3,14. Nah, ini garis besar materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada tentang panjang busur, kemudian juring, luas dan kelilingnya, dan yang terakhir adalah tembereng, luas dan kelilingnya juga. Sebelumnya mari kita melakukan pengamatan. Di sini ada lingkaran, jari-jarinya 7, yang ditanyakan panjang busur gambar berikut. Lah, masih ingat busur itu yang melengkung ya? Nah, ini kok semuanya itu ya, semuanya berwarna, artinya ini busur penuh, satu busur penuhnya lingkaran. Nah, ini sama dengan apanya lingkaran? Kelilingnya lingkaran kan? Nah, kita sudah punya kalau keliling itu rumusnya adalah 2πr. Nah, karena di sini jari-jarinya kelipatan 7, maka di sini kita gunakan 2 dikali 22/7 dikali 7. Berarti kita peroleh berapa di sini? Bisa disederhanakan, jadinya 44 cm. Berarti panjang busur yang pertama ini dia adalah 44 cm. Bagaimana dengan busur yang kedua di sini? Nah, ini berapa bagiannya lingkaran sih? Seperempat ya? Iya. Karena seperempat lingkaran, berarti panjang busurnya ya seperempat dari keliling lingkaran. Berarti yang nomor 2 kita punya panjang busurnya. Kalau di sini saya beri nama AB, ingat AB-nya lengkung. Nah, berarti seperempat kali 44. Berarti kita punya berapa? 11 cm. Yang terakhir, di sini berapa bagiannya lingkaran? Setengah ya, setengahnya lingkaran. Berarti kita punya apa? Panjang busur, kalau di sini saya beri nama CD, berarti busur CD panjangnya setengah kali 44, yakni 22 cm. Coba kita perhatikan sekarang ya. Kira-kira seperempat, setengah dapat dari mana? Ini kebetulan jelas. Coba kita lihat di sini. Ini sudutnya apa? Sudut siku-siku. Berarti berapa? 90 derajat. Ini sudutnya apa? Sudut lurus. Berarti 180 derajat. Kalau kita lihat, satu lingkaran penuh berapa? 360 ya. Berarti kalau mau tahu bagiannya ini, berarti berapa? 90 derajat per 360 derajat. Berapa itu? 1/4. Begitupun yang ini. Berarti apa? 180 derajat per 360 derajat. Berarti setengah. Nah, coba perhatikan. Ini seperempat, seperempat. Ini setengah-setengah. Jadi biar tahu asal mulanya berapa bagiannya, kita perhatikan sudutnya. Dari yang sebelumnya bisa kita simpulkan kalau misalkan di sini ada sembarang busur ya, sudutnya namanya alfa. Berarti kalau kita mau cari panjangnya busur AB itu adalah alfa sudutnya per 360 derajat dikali kelilingnya lingkaran. Kenapa? Karena kalau penuh ini kelilingnya lingkaran. Ini hanya berapa bagiannya dari keliling lingkaran sih, gitu kan? Nah, atau kalau kita tuliskan rumusnya berarti alfa per 360 derajat kali 2πr. Alfanya menyesuaikan sudut yang diberikan. Selanjutnya mari kita lihat di sini masih sama. Lingkaran jari-jarinya 7, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, ini kan penuh, berarti ini yang diarsir apa? Luasnya lingkaran. Kita sudah punya rumusnya luas lingkaran, yakni yang pertama pi r kuadrat. Kita lihat di sini jari-jarinya 7 kelipatan 7, berarti kita pakai 22/7 kali 7 kali 7. Kita sederhanakan, habis tinggal 154 cm persegi. Sekarang kita perhatikan yang tadi, ini berapa bagian? Seperempat. Oke, kita kasih nama dulu
AOB. Berarti di sini kita punya luasnya AOB itu adalah 1/4 dari 154, yakni berapa? 38,5 cm persegi. Selanjutnya yang ketiga, setengahnya. Berarti kalau di sini sama ya, ada titik pusat CD. Berarti luasnya COD itu adalah setengah dari 154 atau 70 berapa? 77 ya. 77 cm persegi. Oke, berarti sama seperti yang sebelumnya. Di sini 1/4 asalnya dari mana? Ini setengah asalnya dari mana? Lagi-lagi kita perhatikan sudutnya. Ini adalah 90 derajat, ini adalah 180 derajat. Berarti 1/4 itu asalnya dari 90 derajat per 360 derajat, sedangkan setengah asalnya dari 180 derajat per 360 derajat. Kalau kita simpulkan, misalkan di sini AOB sudutnya alfa, berarti luasnya AOB alfa per 360 dikali luasnya lingkaran. Kalau dijabarkan, alfa per 360 kali pi r kuadrat. Ingat, kalau busur tadi kan cuma pinggir, berarti berapa bagian dari keliling lingkaran? Kalau ini kan luas ya, luas dalam lingkaran, berarti juring itu adalah berapa bagian dari luasnya lingkaran. Berikutnya adalah keliling juring. Kalau kita sudah bicara keliling, berarti ini batas-batas dari daerah. Di sini daerahnya adalah juring. Seperti yang sudah kita pelajari, batas-batasnya juring terdiri dari 2 jari-jari dan 1 busur. Berarti kalau kelilingnya ya sudah, berarti karena jari-jarinya ada 2, berarti 2 kali panjang jari-jari ditambah panjangnya busur AB kalau di sini. Nah, kemudian kalau kita jabarkan, jari-jarinya ada OA, ada OB, kemudian ditambah dengan busur AB. Selanjutnya di sini tugas 3 lingkaran. Yang nomor 1, di sini saya ada suatu gambar apa ini namanya? Juring ya. Ada juring, sudutnya 72 derajat, yang ditanyakan kalau lingkaran ini panjangnya jari-jari 35 cm, tentukan luas dan keliling daerah ini. Jadi ada luas, ada keliling, ada 2 soal di sini. Selanjutnya kita membahas tentang tembereng. Masih ingat tembereng itu batasnya adalah busur dan tali busur. Di sini ada daerah AB yang merupakan maka batasnya adalah busur AB dan tali busur AB. Nah, di sini ketika menghitung luas bagaimana? Tadi kita sudah punya bekal menghitung luasnya juring AOB, potongan pizza. Kemudian kalau dipakai temberengnya, berarti kan juring itu dihilangkan segitiganya. Ya sudah, berarti kita ngitungnya luasnya juring AOB dikurangi segitiga AOB juga. Nah, tinggal daerah yang abu-abu ini. Masih ingat luasnya segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau kelilingnya bagaimana? Karena tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, di sini ada tali busur AB ditambah dengan busur AB. Selanjutnya, tugas 3 lingkaran yang nomor 2. Nah, di sini ada gambar tembereng ya, tembereng MN yang dibatasi oleh busur MN dan tali busur MN. Nah, lingkaran ini jari-jarinya 10 cm. Yang ditanyakan tentukan luas dan keliling daerah. Jadi ada 2 soal juga. Nah, ini luas dan kelilingnya tembereng. Bagaimana? Sekian untuk pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.